Bos, Iya. Mana? mau tanya-tanya bentar, Bos. Tanya apa? Aduh, kalau tipe-tipe konsumen yang sering ditemui sih banyak. Kadang saya ada sebelnya, ada usahanya. Tapi ada beberapa tipe sih. Kalau saya sih sering nemuinnya, ntar ada konsumen yang cuma tanya-tanya, ada yang cuma cari promo, ada yang gaya belanja. Nah, kalau saya sih senengnya ketemu konsumen yang doyan belanja, jadi kita nyebutnya juga enak. Tapi yang namanya konsumen tetap kita harus layani, apapun tipenya tetap kita harus layani. Konsumen mau gimana pun kita juga harus layani. Kalau konsumen banyak tanya sih gampang bro, namanya kita SPM. Yang penting satu pertanyaan kita harus punya 1000 jawaban, itu udah kunci sukses kita. Kalau pengen jualan banyak, konsumen mau tanya apapun, yang penting satu, jangan keluar dari produk knowledge. Sama ntar yang namanya pertanyaan konsumen kan macam-macam. Kalau pengen jualan ya kita harus bisa punya jawabannya. Dan kalau bisa sih kita kasih jawaban, kita kasih pertanyaan juga ke dianya, biar dia jawab cuma iya atau iya gitu aja. Kalau itu menjual produk high end bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan susah, tapi tergantung dari kita sih. Kalau saya sih ada 5 pedoman sih untuk 4 sampai 5 pedoman sih untuk jualan produk-produk high end. Untuk yang pertama, semisal kita mau jual produk kulkas high end kita sih, untuk pertama kiatnya kita harus tahu produk kita, produk knowledge kita. Semisal apa? Semisal konsumen tanya tentang produk knowledge kita, perbandingan sama misal merek A atau B, kita harus tahu perbandingannya apa. Terus ntar di samping itu, yang kedua kita juga harus sounding paket. Paket itu apa? Paket ya kayak hadiah. Jadi semisal produk kita punya kayak semisal mau jual kulkas ntar kasih hadiahnya dispenser, kasih hadiah vakum. Nah itu termasuk paket. Konsumen nyaman, dia beli pun merasa irit, karena dalam artian irit gini loh, kan semisal kamu jadi konsumen ya, terus saya tawarin, mas mau beli kulkas ini, ntar di samping beli kulkas ini jenengan masih dapat free, free-nya kayak gini, hadiahnya ini. Nah, itu konsumen seneng, kalau saya pun juga seneng. Nah, gitu kayak gitu sih. Terus yang ketiga, nilai tambah. Dalam artian nilai tambah tuh untuk tampilan display juga kita harus perhatiin, untuk displaynya. Terus untuk tampilan POP-nya kita juga harus gimana ya, perhatikan sih, kotak atau enggak displaynya kita harus perhatiin biar konsumen tuh nyaman. Begitu masuk ke kontak kita, begitu masuk lihat produk kita, dia tuh nyaman, produknya menarik ini, bersih. Yang keempat tuh, kalau saya punya gimana ya cara sih, kalau cara saya sih bisa adanya paket versus diskon. Nah, itu beda bro, sama tadi kan kalau saya kan bilangnya paket cuma hadiah aja, tapi kalau ini ada namanya paket versus diskon. Jadi konsumen tuh kayak lebih diuntungkan, dalam arti kan, saya udah dapat beli ini, ntar dapat ini, dan harganya pun didiskon. Yes kan? Ya tadi paket versus diskon, udah dikasih paket hadiah tadi, terus untuk diskonnya kita sounding lagi ke bapak atau ibu, gini bu, jangan beli ini udah dapat ini, tak potong lagi bu harganya, pasti seneng, tak jamin seneng konsumen kayak gitu. Terus apa lagi ya kalau kiatnya lagi, iya untuk pelayanan juga kita harus diperhatikan juga sih, untuk keramahan kita. Kalau bisa jangan pakai bahasa yang terlalu baku banget, konsumen itu sebenarnya males kalau kita jelasin produk pakai bahasa baku banget tuh males. Mendingan pakai bahasa yang sehari-hari aja lah, kayak tanya bahasa basi, bu rumahnya di mana pak, tinggal sama siapa, mau beli produk apa, terus kebutuhannya gimana. Itu konsumen malah senang deh, daripada kita baku, ini bu produk kita gini, ntar gini. Jangan langsung menuju ke produk, kita harus sounding promo juga bisa sih. Yang penting untuk bahasanya kita harus kasih bahasa yang senyaman mungkin konsumen itu sama kita, jadi dia betah. Dengan mau beli produk ini udah dapat ini tuh bu, udah dapat potongan, udah dapat hadiah. Untuk pelayanannya pun semisal jangan mau konsultasi sama saya tetap kita layani gitu. Komen
untuk pelayanan konsumen jangan berhenti di toko aja, kalau bisa di follow up gimana reviewnya setelah menggunakan produk kita. Komunikasi sama konsumen itu kita juga dijaga biar konsumen nyaman. So butuh elektronik apalagi pun pasti datangnya nyari kita, pasti tak jamin kalau kita ngasih pelayanannya bagus. Oh iya, penampilan juga kita juga harus diperhatikan, penampilan kita juga harus rapi, rambut juga rapi, wangi pasti. Konsumen pasti nggak mau masa mas kok bau ketek kan, wah nah itu konsumen juga nggak mau kayak gitu. Kalau kita rapi, terus kita rapi, wangi, kita juga murah senyum, nyapanya juga sopan, konsumen pasti juga wah masnya ini nanti mantu. Enggak gitu mesti kalau besok mau kesini lagi, kalau pas datang ke toko lagi pasti carinya kita. Itu sih kalau tadi kiat-kiat saya sih kalau untuk pengen closing atau pengen jualan banyak juga. Oh ya, satu lagi sih untuk mood ya, mood kita harus jaga. Maupun kita ada masalah di rumah, ada masalah di toko, lihat temennya jualan banyak tapi kita belum jualan, jangan nyerah, jangan ngeluh. Namanya SPM, SPG itu ya ditugaskan untuk jualan sampai target yaitu. Makanya mood kita harus jaga, tetap kita harus jaga sih mood. Emang susah jaga mood, tapi tetap kita harus kondisikan mood kita tetap baik terus. Caranya gimana? Caranya target. Ingat target, moodnya pasti bagus. Sumpah, jualan juga bagus. Saya kira gitu sih bro, kalau saya cuma jualan kiat-kiat untuk jualannya. Enggak begitu sih, yang penting jangan aja sih. Jangan nyerah. Dalam arti jangan nyerah tuh ya tadi. Kalau bisa jemput konsumen di pintu masuk itu bagus lah. Siap. Terima kasih waktunya Mas ya. Bro. Oke.